Oke, bentar. Boleh nanya boleh nanya bang? Satu pertanyaan aja, atau Bang Bowo kalau mau berdebat diskusi nanti nggak apa-apa, tapi setelah ya bentar. Oke, kita buka ayat pembandingan dari sini. Itu tadi kemana orangnya? Udahlah, lupakanlah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Di sini dikatakan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Yang aku tanyakan sama Bang Encus. Halo monitor. Malah dia mute. Bang Encus. Iya bang. Yang aku pertanyakan sama abang di dalam Bible ya, jika benar Bible itu kitab atau firman Tuhan, ada tak satu ayat aja yang mengatakan Tuhan di situ berfirman Dia akan menjaga apa yang Ia turunkan yang bernama Bible atau Alkitab? Karena di dalam Al-Quran di Al-Hijr ayat 9 sangat jelas dikatakan jika Al-Quran itulah kitab terpelihara. Ya tidak ada ayat yang sebegitu bang. Yang ada dalam 1 Petrus 2 ayat 1, segala yang tertulis bukan ditulis atas kehendak manusia, tetapi oleh inspirasi dari Roh Kudus. Maka penulis-penulisnya menulis di bawah pimpinan Tuhan. Oke, seperti kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya di sini. Jika menurut abang seperti kayak gitu. Nah bang, 2 Petrus 1 ayat 21. Ya, Dalam dibacakan aja. 2 Timotius 3 ayat 16 juga, segala yang diilhamkan Allah adalah baik untuk mengajar, membaiki kesalahan, membaiki kelakuan, menunjukkan kesalahan, dan mengajarkan kepada kebenaran. Oke. Oke, kita bacakan di sini untuk menguji apa yang abang katakan tadi ya. Ini cukup dari satu ayat, nanti di ayat selanjutnya. Di dalam Lukas 1 ayat 1 di sini sangat jelas menuliskan bagaimana kitab Lukas itu ditulis. Itu Lukas 1 sampai ke ayat keempat. Mungkin bagi abang udah gak asing gitu ya. Udah tahu kan Ya, saya bang apa? baca Oh, dibacakan lagi. pertama. Theophilus yang Ya, mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya di sini ada hal yang mengganjilkan, hal yang ganjil bagiku. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Menurut pemahaman abang ini, saksi mata dan pelayan firman itu seperti apa? Ya, saksi mata yang semula itu, antara saksi mata yang semula, Lukas ini pertama-tama abang perlu tahu. Lukas ini dia adalah dari kumpulan 70 murid dan adalah antara murid yang meninggalkan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 66. Dalam Yohanes 6 ayat 66, Yohanes menuliskan ramai murid yang meninggalkan Yesus ketika Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Jadi mereka berkata perkataan Yesus ini sangat keras.
Sebab Mesias datang untuk mati, bukan untuk menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Jadi, ramai murid-murid yang meninggalkan Yesus, antaranya adalah Lukas. Jadi, karena Lukas pernah meninggalkan Yesus, dia bukan saksi mata yang dari semula. Saksi mata yang dari semula itu adalah semua murid-murid Yesus yang 12 orang itu yang sentiasa bersama Yesus dari pembaptisan hinggalah kepada keberangkatan Yesus. Jadi kerana Lukas bukan saksi mata dari semula, dia pernah meninggalkan Yesus, dia bukan saksi sepenuhnya bagi Yesus Kristus. Makanya Lukas menulis berdasarkan maklumat-maklumat dari saksi mata yang semula. Siapa? 12 murid Yesus kecuali Yudas dan ibu Yesus. Jadi Lukas menulis dari kesaksian saksi mata yang semula. Itu yang ayat 2 menyatakan itu. Saksi mata yang semula yang menjadi pelayan firman. Firman itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1. Itu sebab Lukas perlu melakukan penyelidikan. Oke. Oke, udah Oke selesai, Bang. bang. Oke, udah selesai. Menurut dari apa yang Abang jelaskan tadi, di situ ada poin yang aku bisa petik di sini. Jika yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman, adalah yang ke-12 murid Yesus kecuali Yudas yang telah berkhianat, maka itu tersisa 11 murid lagi ya. Tapi yang menjadi ini Bang ya. Tapi bentar aku buka lagi ayatnya. Di ayat ketiganya ini Lukas itu menyelidiki kembali segala peristiwa tersebut. Dalam artian Lukas di sini menyelidiki apa yang telah disampaikan kepada mereka, karena di ayat kedua itu seperti yang disampaikan kepada kita. Berarti di sini kita itu adalah Lukas dan Theophilus ya. Sesuai dengan ayat pertama. Ini bukan karanganku tapi sesuai dengan ayat yang pertama. Kita di sini adalah Theophilus dan Lukas. Jadi di ayat ketiganya Lukas kembali menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Dalam artian apa yang telah disampaikan kepada mereka oleh pelayan firman atau saksi mata yang semula, yaitu 11 murid Yesus Tuhan. Dia kembali menyelidikinya dengan seksama dan dia pun mengambil keputusan dalam artian dia mengambil keputusan secara sepihak. Di sini dia itu mengambil keputusan secara sepihak untuk membukukannya dengan teratur yang diserahkan kepada Theophilus. Berarti kitab Lukas ini ditulis untuk Theophilus, bukan untuk jemaat. Kesimpulan ini dari poin apa yang gue baca ya, ini bukan untuk jemaat melainkan untuk Theophilus, supaya engkau dapat mengetahui, ini tujuannya di ayat keempat, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Namun jika seperti kayak gitu, kita ngebuka di Lukas 2 ayat 21 ya. Yang menjadi poin pertanyaan di sini ya Bang ya, sebenarnya banyak ayat-ayat yang sebenarnya yang kupertanyakan, tapi ini dulu ya satu ini di Lukas 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yang menjadi pertanyaanku untuk Abang di sini, boleh tahu nggak di kitab mana terdapat ayat yang serupa dengan ayat ini, yaitu Lukas 2 ayat 21. Semisal di kitab Yohanes, Matius, atau kitab-kitab para murid yang ke-11 tersebut yang menjadi sumber bagi dia. Boleh? Ya, Lukas menulis sumbernya adalah saksi mata yang semula, yaitu 12 murid Yesus dan ibu Yesus. Jadi Lukas menulis dari dapatan-dapatan dari saksi mata yang semula
yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Lukas menulis. Kalau Yohanes dan Matius, mereka saksi mata yang semula. Jadi mereka dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menulis apa yang telah mereka perhatikan, dengar, dan lihat pada diri Yesus Kristus. Markus juga bukan saksi mata yang semula, tapi Injil Markus ini itu adalah dari Petrus. Sebab Markus ini adalah anak rohani Petrus, dia juru tulis. Sementara Lukas, dia mendapat maklumat daripada saksi mata yang semula. Jadi yang pertanyaan abang tadi, adakah bermaksud abang mengapa Lukas menulis, Injil lain tidak menulis? Adakah itu maksud Iya. abang? Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Iya, sebab tiap penulis Injil ini, mereka menulis menurut sudut pandangan mereka ke atas diri yang sama. Sama seperti mata angin itu ada 4. Jadi ada 4 penulis yang melihat Yesus dari 4 penjuru yang berlainan. Jadi mereka menulis menurut sudut pandangan mereka. Dan satu lagi yang abang perlu tahu, mengapa Injil-Injil itu tidak sama tetapi saling melengkapi. Matius menulis Injilnya Yesus sebagai raja. Markus menulis Injil Yesus sebagai hamba. Lukas pula menulis Injil Yesus sebagai manusia. Itu sebab dalam Markus dia tidak ada silsilah, hanya Matius dan Lukas saja ada silsilah Yesus. Kerana raja ada silsilah, manusia ada silsilah, hamba tak perlu silsilah. Itu sebab Markus tidak menulis. Sementara Yohanes menulis Injil Yesus sebagai Tuhan. Itu sebab dia dari ayat 1 terus dia berkata, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Jadi itu konteksnya. Apa tujuan mereka menulis Yesus sebagai manusia, raja, hamba dan Tuhan. Dan Matius menulis Injil sasarannya kepada bangsa Yahudi. Dan Lukas dan itu ada sasarannya. Jadi mereka tidak sama tapi saling melengkapi. Itu sebab berbeza. Oh, jadi menurut Bapak, kitab Bapak itu dari pandangan manusia ya, bukan dari pandangan Tuhan. Ya, saksi mata yang dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2 Timotius 3 ayat 16. Tapi kenapa Kalau dari abang baca dalam, nanti dulu bang, nanti abang baca dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang aku telah perkatakan. Jadi itu janji Yesus kepada murid-murid. Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang Yesus katakan. Jadi mereka menulis di bawah pimpinan Roh Kudus apa yang telah mereka saksikan, dengar, Oke. lihat. Oke bang. Jadi menurut dari poin-poin apa yang aku tangkap dari apa yang abang sampaikan tadi, bang bawa setelah ini nanti giliran abang. Ada beberapa poin. Satu, dalam bimbingan Roh Kudus. Kedua, dari sudut pandang yang berbeda tapi memiliki satu tujuan. Tapi kalau menurutku, jika mereka benar dibimbing oleh atau dihilami oleh Roh Kudus, itu nggak bakalan mungkin kayak bertentangan kayak gitu ya. Seperti apa sih pertentangannya? Ini akan ku kutip langsung ke 4 kitab Injil kanonik. Injil kanonik dikenal ada 4 kitab: Lukas, Markus, Yohanes, dan Matius. Itu dikatakan Injil kanonik. Di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6
Aku bacakan aja di sini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihat tempat ia berbaring. Tolong diingat apa yang kubacakan, atau abang bisa buka untuk melakukan perbandingan. Di dalam Markus, tadi kan Matius, ini sekarang di Markus 16 ayat 3 sampai 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batunya memang sangat besar itu sudah terguling. Markus 16 5 sampai 6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang yang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, janganlah takut. Kamu mencari Yesus, seorang Nazaret yang telah disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Di kitab Markus sudah selesai. Kita masuk ke Lukas 24 ayat 1 sampai 4. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mohon maaf ya suara aku kecil karena di sini ramai. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termengu-mengu. Itu bingung ya. Karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka menggunakan pakaian yang berkilau-kilauan. Di dalam kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 2, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kuburnya. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dari apa yang kita bacakan ini sebenarnya ini banyak banget yang di sini kontradiksi atau saling bertentangan. Atau Bang Injus tahu? Atau aku Ya, jelaskan saya juga? tahu tuh Bang. Oke, aku jelaskan juga atau Abang Injus yang menjelaskan? Tidak, apa memang kami perbedaannya? sudah tahu itu. Dan kami cukup memahami itu tidak ada pertentangan atau kontradiksi. Dia berbeza, tapi tidak ada kontradiksi. Cerita itu saling melengkapi di antara satu sama lain. Tidak ada kontradiksi, Bang. Kami tahu itu. Memang kami pernah selalu dengar itu. Sepertinya ada perbezaan. Memang berbeza, tapi tidak kontradiksi. Dia sebenarnya saling melengkapi. Oke. Jika benar saling melengkapi, aku bacakan di sini, Bang ya. Di dalam Injil Matius 28 ayat 5 sampai 6 yang aku bacakan tadi, itu menceritakan Maria lainnya, itu Maria ibunya Yakobus itu ya. Dan Maria Magdalena pergi untuk melihat kuburan Yesus, lalu tiba-tiba datang gempah dan turunlah malaikat Tuhan lalu menggulingkan batu itu, dan setelah itu malaikat itu mengajak mereka dan masuk melihat tempat Yesus dibaringkan. Sedangkan di dalam Injil Markus 16:36 menceritakan Maria Magdalena dan Maria ibunya Yakobus. Di sini dijelaskan Maria ibunya Yakobus, berbeda dengan Injil Matius 28:56. Hanya dikatakan Maria lainnya, tapi itu pasti merujuk kepada ibunya Yakobus. Masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Dan di sini anehnya, mereka tidak mengetahui siapa yang menggulingkan batu tersebut, dan tidak ada kejadian gempah. Seperti yang dijelaskan mana Injil Matius 28:56 yang kubacakan tadi, mereka mengetahui dan ada kejadian gempah. Itu poin antara Markus dan Matius di sini. Nah, sedangkan di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 4 menceritakan mereka pergi ke tempat Yesus yang dikuburkan. Di sini tidak dikatakan siapakah mereka. Tapi poinnya aku terima, ini tetap Maria ibunya Yakobus dan Maria Magdalena. Itu tetap mereka berdua sebagai tokohnya. Serta mereka pergi ke tempat Yesus dikuburkan, lalu mereka mengetahui mayat Yesus sudah tidak di sana lagi. Bahkan mereka juga tidak mengetahui siapa yang menggulingkan batu tersebut, dan tidak ada kejadian gempah, tidak seperti dalam Injil Matius.
yang aku bacakan tadi. Injil Lukas, Jadi Injil apa Markus, kontradiksinya, Bang? bentar. Injil Lukas, Injil Markus tidak setuju atau tidak sependapat terhadap dua peristiwa yang terjadi saat itu. Pertama, gempa. Kedua, orang itu tidak mengetahui siapa yang menggulingkan batu, sementara dalam Injil Matius mereka mengetahui siapa yang menggulingkan batu. Nah, bagaimana dengan kitab Yohanes yang kubacakan pertama di ayat 1 sampai kedua? Di sini menceritakan Maria Magdalena. Nah, di sini anehnya Injil Yohanes tidak sependapat dengan Lukas, Markus, dan Matius. Kenapa aku katakan tidak sependapat? Karena di Injil Yohanes ini di sini diceritakan Maria Magdalena itu hanya sendiri. Di mana Maria ibunya Yakobus seperti yang dijelaskan di Lukas, Matius, Markus tidak ada. Di dalam Injil Yohanes ini tidak ada sama sekali. Di sini menceritakan dia hanya sendiri. Tidak seperti di kitab-kitab lainnya ya, yang ada Maria ibunya Yakobus. Namun ketika Maria Di mana tertulis Maria sendiri saja, Bang? coba dibaca aja di dalam Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 2 kalau nggak percaya. 20 berapa, Bang? 20 ayat 1 sampai 2. Dibacakan nggak apa-apa. 20 ayat 1 sampai 2. Iya, Sekejap, Bang. ya dibacakanlah. Ya, silakan dibacakan. Berarti tadi saat aku membacakan di kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 2 itu abang nggak menyimak di situ. Bang, Ya. Injil Yohanes 20 ayat 1. Di sana Ya, silakan. Abang kata hanya sekejap, Bang. Dalam Injil Yohanes Ya. 20 ayat 1, Abang kata Injil itu hanya mengatakan Maria seorang saja yang pergi ke kubur, sementara Injil-Injil lain katakan beberapa Maria. Itu maksud Abang? Ya, salah satu poinnya itu. Terus Tetapi Abang tidak baca ayat 2, di mana dalam Yohanes 20 ayat 2, Maria berkata kepada Petrus, kami tidak menjumpai dia. Maria tidak kata, aku tidak menjumpai dia. Cuba Abang baca ayat 2. Apa Maria kata kepada Petrus dan murid-murid Yesus? Kami tidak menjumpai dia. Artinya Maria bersama-sama dengan beberapa Maria lain sesuai dengan Injil-Injil lain. Jadi tidak ada kontradiksi itu, Bang. Begitu juga yang kontradiksi yang lain. Sebenarnya tidak ada kontradiksi. Ceritanya melengkapi. iya, gini bang ya. Tapi kalau soal kan seperti yang ku Nanti aja, Bang. Coba Bang baca aku tidak akan. Yohanes 20 ayat 2. Iya, tahu aku itu di situ menggunakan kata kami di situ. Aku tahu itu. Tapi gini bentar bang ya. Abang setuju gak Yohanes tidak bertentangan dengan Injil-Injil lain bahwa bukan Maria seorang saja yang jumpa pergi kubur? Benar banget. Abang setuju atau tidak? Kalau soal Maria aku tadi udah katakan, aku sepakat jika itu ada dua Maria Magdalena. Tidak. Tadi Abang kata, sekejap bang. Tadi Abang kata Injil Yohanes bertentangan dengan Injil lain. Injil Yohanes hanya mengatakan Maria seorang saja, tapi Abang tidak baca ayat 2. Maria berkata, kami tidak tahu di mana dia diletakkan, kami tidak menjumpai. Artinya ada beberapa orang di sana. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal berapa orang yang pergi ke kubur Yesus. Begitu juga dalam soal batu berguling malaikat, itu sebenarnya tidak ada pertentangan, Bang. Pemahaman Abang yang perlu dimurnikan.
Kami tahu tuh bang, sebab soalan ini selalu dibangkitkan. Kami sudah jawab. Oke, bisa aku lanjutkan bentar? Ya, Oke, kalau terima abang kasih. masih tanya itu, saya sudah jawab. Itu Oke. tidak ada pertentangan. Oke, aku menghargai apa yang abang sampaikan, tetapi sebenarnya yang jadi topik kita malam ini bukan soal Maria atau ibunya Yakobus, tidak. Tapi di sini tentang kejadian yang terjadi di satu tempat yang dikunjungi. Di kitab menuliskan tidak ada kejadian, di kitab yang lain menuliskan ada kejadian. Di kitab yang satu menuliskan kejadian, kitab yang lain tidak ada kejadian. Bagaimana dengan Injil Betul bang. Yohanes? Bentar, bagaimana dengan Injil Yohanes? Sebenarnya di sini yang jadi permasalahannya bukan Marianya, bukan. Makanya aku bilang aku tunggu aku selesai membacakannya dulu. Ya, Sudah saya di jelaskan sini, tadi bang. di Tiap, sini, di sekejap sini, bang. di Tiap, sini. nanti jawab, sekejap bang. Saya paham sudah. Abang bilang mengapa penulis ini tidak menuliskan kejadian ini, penulis ini tidak menulis semua itu mesti sama. Mereka menceritakan apa-apa yang berlaku di sana menurut apa yang mereka mau sampaikan, poin yang mereka mau tekankan. Tapi bila abang gabungkan semua cerita itu, abang akan dapat cerita yang lebih lengkap, penuh. Macam wartawan yang melihat suatu kemalangan. Ada 4 wartawan yang melihat satu kemalangan. Mereka akan menulis mengikut sudut mereka, pandangan mereka. Tapi bila abang gabungkan semua cerita, abang akan dapat cerita yang lengkap mengenai kemalangan itu. Begitu juga itu Injil. Di depan sana Pak itu. Oke. Aku menghargai apa yang abang sampaikan di sini, tapi di sini tolong jangan dipotong dulu, ya. Di dalam kitab Yohanes, di sini mereka tidak ada kejadian gempa dan mereka juga tidak ada melakukan pertemuan dengan malaikat, berbeda dengan Lukas, Markus, Matius. Yang jadi pertanyaanku sama bang, nggak apa-apa, seperti yang katakan tadi saling melengkapi. Sebenarnya Injil Yohanes ini, kalau kita tarik ulur ke kisahnya Maria di sini, kalau yang kita jadikan Maria sebagai topik di sini, ini akan menjawab apa yang abang tanyakan tadi sama aku, menjelaskan. Yang saling melengkapi itu seperti Injil Yohanes 20:1-2. Di sini dia hanya mengatakan Maria Magdalena, di ayat keduanya menggunakan kata mereka. Sedangkan di kitab lainnya sangat spesifik menjelaskan Maria Magdalena dan Maria ibunya Yakobus. Di kitab yang lain menjelaskan Maria Magdalena dengan Maria lainnya. Itulah yang dikatakan saling melengkapi, tapi benar ada 2 tokoh. Tapi yang menjadi pertanyaannya di sini, kenapa di satu kitab menuliskan ada malaikat, di kitab lainnya menuliskan tidak ada malaikat, di kitab lainnya kedua tokoh ini mengetahui siapa yang menggulingkan batu, ada kejadian gempa, di kitab lainnya tidak mengetahui, dan di kitab lainnya tidak ada kejadian gempa. Sebenarnya yang menjadi topiknya di sini bang, kenapa bisa kayak gitu? Yang satu kitab menuliskan ada gempa, yang satu kitab menuliskan tidak ada gempa. Yang satu kitab menuliskan Dia tidak tulis tidak ada gempa bang. Bang, kitab itu tidak tulis tidak ada gempa. Dia hanya tidak menulis mengenai gempa itu, tapi ditulis oleh penulis lain. Lainlah kalau yang satu ni menulis tidak ada gempa berlaku, yang satu lagi menulis gempa berlaku. Itu kontradiksi. Tidak menulis bukan berarti itu tidak wujud. Maka tiap penginjil ini menulis apa yang mau mereka menulis. Tapi ceritanya melengkapi. Oke, tapi kenapa di waktunya berbeda itu? Ada yang jam 9, ada yang jam 3 sore, ada yang jam 12 itu masing-masing. Coba itu dijelaskan. Mereka menggunakan jam waktu yang berbeza bang. Roh Ada Kudusnya penulis yang menggunakan, sekejap bang,
Saya tahu tuh. Ada penulis Injil yang menggunakan jam mengikut pengiran Romawi. Kalau pengiran Romawi, harinya bermula pada pukul 12:30 malam, macam seperti kita sekarang. Dan ada penulis yang menggunakan kiraan jam menurut Yahudi. Jadi itu tidak ada perbedaan. Kita kena perlu kok. Ada 3 waktu, Bang. Tidak mungkin satu negara menggunakan 2 jam berbeda. Itu sangat nggak mungkin. Kita di Indonesia, orang Malaysia di Indonesia, ataupun orang Eropa di Indonesia, mereka kan menggunakan jam yang ada di Indonesia. Nggak mungkin. Dia mengatakan selamat pagi ketika di Eropa pagi, padahal di sini malam. Di situ saja. Bagaimana mungkin dia tahu itu jam 3 sore di Romawi, sementara dia berada di Israel gitu loh. Kok ribet amat gitu loh. Sementara dia berada di Israel. Jangan sebuah kontradiksi dicarikan cocologi ya, yang penjelasannya pembelaannya nggak masuk akal gitu loh. Jelas-jelas di situ murid-muridnya berbeda tentang pencatatan waktu disalib. Ada yang mengatakan jam 12, ada yang mengatakan jam 9, ada yang mengatakan 3. Yang betul yang mana gitu loh. Nggak mungkin lah satu di Israel itu menggunakan dua waktu yang berbeda ya. Kalau orang Israel, mereka kan murid-muridnya orang Israel semua, bukan orang Romawi. Dari mana dia mendapatkan waktu itu? Adalah waktu Romawi. Apa dipajang jam Romawi pada saat itu? Saat penulisan. Itu benar-benar kontradiksi. Jangan membuat pembelaan yang nggak masuk akal. Di setiap negara, Bang, apalagi Asia dan Eropa itu berbeda jauh jamnya. Dan nggak mungkin lah pada saat itu orang Romawi menggunakan jam Romawi padahal dia di Israel. Nggak masuk akal. Apakah Roh Bang, Kudusnya sudah berbeda? Iya. Apakah Roh Kudusnya orang berbeda? Saya paham. Sudah saya jelaskan tadi, tiap Injil ini ada sasaran-sasaran tertentu. Injil Matius ini ditulis untuk audiensnya Yahudi. Maka Matius menulis silsilah Yesus berdasarkan kepada raja. Yesus adalah anak Daud sebab bangsa Yahudi menunggu anak Daud sebagai Mesias. Maka dia tidak menulis terus kepada Abraham. Jadi sasaran Matius adalah untuk Yahudi. Maka Matius menggunakan jam mengikut pengiran Yahudi berbeza dengan pengiran Romawi. Sementara Markus sasarannya bukan kepada Yahudi. Begitu juga Lukas. Maka dia menggunakan jam waktu. Oke, Bapak mendapatkan informasi itu dari siapa? Itu sebab masanya berbeza. Sekarang Contoh. jawab Pak. Bapak mendapatkan pernyataan itu Sebab kami dari tahu, siapa? Bang. Apakah Markus menjelaskan, oh saya menulis untuk Yahudi, kamu menulis itu kan nggak ada keterangan itu Pak. Itu ada cocologi buatan-buatan asumsi pribadi. Tidak pernah Markus Yohanes mengatakan yang namanya kitab suci Pak nggak usah dibagi-bagi Pak. Ini buat ini buat ini, itu Tuhan loh Pak. Yang namanya kitab suci nggak ada. Oh kamu jangan baca ini jurusan Yahudi. Kamu baca yang bab lain aja. Ini nggak nyambung sama kamu. Ini jurusan Romawi. Nggak ada Pak. Itu cocologi. Disinilah pembelaan Bapak itu nggak masuk akal. Yang namanya kitab suci Pak ya untuk seluruh manusia nggak ada dibagi-bagi. Bapak mengatakan Markus jurusannya tapi dikanonkan satu kitab. Seharusnya dibagilah yang mana untuk Romawi, yang mana untuk Yahudi. Ini menurut saya ini cuman pembelaan yang nggak masuk akal, mencari aman dari tuduhan-tuduhan bukti-bukti nyata yang bahwasanya memang dari jamnya saja, dari kejadiannya saja sudah kontradiksi, udah berbeda. Padahal katanya Roh Kudus. Emangnya Roh Kudusnya berbeda di situ? Nggak ada yang namanya satu negara Pak. Ketika orang Romawi menjajah Israel, dia pasti menggunakan jam Israel. Nggak mungkin dia menggunakan jam Romawi Eropa sana Pak. Asia yang digunakan, nggak masuk akal. Ini cocologi, ini Iya.
Ini Terpulang adalah pada pembelaan kamu. yang gak masuk akal. Iya, iya, Apalagi Bapak sudah, jangan ulang-ulang. Faktanya, daripada cara penulisan, jam-jam waktu yang digunakan oleh Injil-Injil itu menjelaskan sasarannya untuk siapa. Bila Markus menggunakan pengiran jam ikut Yahudi dan kandungannya sasaran kepada Yahudi, jelas nampak. Begitu juga Markus. Kita punya ilmu, Bang. Ini debat apa sih? Jadi tidak ada perbezaan dalam masa. Itu pengiran mengikut jam siapa. Jadi kalau mau baca Alkitab perlu paham konteks budaya dan konteks sejarah. Enggak begitu Pak konsepnya Pak. Enggak mungkin satu ayat ini satu. Ya, ya, saya sudah jelaskan. Kalau kamu tidak mau dengar, terpulang. Ini ada pembelaan yang membagi. Kita debat kusir saja. Sudah saya jelaskan. Tikus, Terima atau tidak, tikus, kau aja itu deh suka hati pakai sama kamu. aku tadi itu di room yang teman aku tadi itu kau kabur. Di sini pula kau ngajak, kau cocok logi aja kau tikus. Cocok logi aja Aku kau. kan bagi, ya kamu mau terima atau tidak itu terpulang pada kamu. Saya tidak paksa. Saya jelas sesuai apa iman kami. Iyalah iman kau tuh cocok logi aja kebanyakan tuh. Iya, terpulang. Udahlah kita sambut dulu nih. Ada saudara kita ini ada Husky. Halo monitor Husky. Ya, halo. Ya, Muslim apa bukan? Ya, saya Muslim. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini debat Islam lawan Kristen apa gimana sih? Iya, Islam Kristen. Oke. Ruang diskusi sih. Saya boleh berbicara nggak? Ruang diskusi. Kalau saya sih di sini tanpa emosi, tanpa emosi. Kalau dari saya sih ya, menurut saya ya kalau debat jangan sampai berantem lah. Lagian kan dengan debat juga nggak Begini saudara, begini ya, kami berusaha untuk berusaha untuk menghormati ya, berdiskusi santai sih sebenarnya. Tetapi kalau jika udah menghujat ya, nggak mungkin kami diam dong. Apalagi Ya, di sini betul. saudara-saudara Muslim itu berdiskusi memakai data. Tetapi kalau hanya tidak pakai datar, modal congor-longor aja, ya otomatis saya juga nggak mau kan. Iya. Gitu aja. Kalau abang di sini mau berdiskusi sama si tikus, silakan, tapi pakaikan data. Ya, lanjut. Coba aku lebih pengen banyak denger aja sih sebenarnya gitu. Mungkin abangnya mau ngasih tahu tentang apa gitu. Aku coba meluruskan gitu. Sebisa mungkin aku coba meluruskan. Enggak. Tadi Bapak itu mengatakan bahwa si Markus ini tujuannya untuk orang Romawi. Sebab Lukas ini tujuannya untuk Yahudi, kan lucu. Lalu ditulis di satu buku, harusnya dipisah lah. Biar gak tercampur gitu kalau memang itu. Tapi Bapak ini Bobo ini Kristen kah Muslim? Muslim saya. Jadi kalau kamu Muslim, kamu menanya, kapasitas kamu menanya. Bila saya jelaskan, itulah jawabannya. Oke, Apa Bapak. kamu lebih mengetahui kitab saya daripada saya? Begini Bapak mengetahui kalau si Markus itu untuk orang Yahudi, si Lukas itu untuk orang Romawi itu dari siapa? Ada penjelasannya dari Lukas. Iya. Dari siapa coba? Matius. Eh. Contoh. Itu masalah jam. Matius. Itu masalah Iya. jam. Penyalipan ada yang jam 12, ada jam 9. Iya, sore. penjelasannya berdasarkan kepada format penulisan, isi penulisan, sasarannya. Jadi Bible scholars ilmuwan Bible dapat mengetahuinya konteks budaya, konteks sejarah yang digunakan oleh Markus. Pak. Matius berbeza-beza. Jadi mereka mengetahui.
banyak saya tanggapi ya, Mbak. narasi kau Saya tanggapi. Jadi tikus. kamu mau Ngomong pakai menentang daftar tanpa tikus. apa-apa dasar, kamu ini bukan Sebentar, Pak. Kristen. Nah, di situ di kitab Bapak itu nggak ada terlihat ini untuk orang Yahudi, ini untuk orang Romawi, nggak ada. Nggak ada di situ, tidak ada penjelasannya seperti itu. Bapaknya cocologi kok. Iya, tapi saya bilang dari cara penulisan, Cara penulisannya isi, sama, bahasanya konteks sama. sejarah dan konteks Gimana budaya yang digunakan dapat diketahui. Mengapa Matius menggunakan jam Yahudi? Karena sasarannya Yahudi. Mengapa Markus menggunakan jam Romawi? Karena sasarannya kepada Romawi. Itu Dari sana cocok saja lagi, kita Pak. tahu. Itu pembelaan yang nggak masuk. Iya, kamu mau terima atau tidak itu terpulang. Saya sudah Oke, saya jelaskan. Kau udah bisa diajak diskusi tikus. Oke, terima kasih. Saya minta diri dulu. Ya udah silakan turun aja kau. Gak apa-apa. Halo, saya sebenarnya mualaf sih. Lucu. Penjelasan tentang Markus ini untuk Romawi, untuk ini pun nggak ada. Asumsi. Bentar-bentar siapa yang mualaf tadi? Saya Aski, saya mualaf. Jadi mualaf. Bang Tawo. Iya. Husky. Iya, saya Siapa? mualaf. Tunggu dulu, aku nggak lihat ini siapa Husky. Iya, Husky. Oh iya, udah berapa lama mualaf Bang? 2 tahun ini dan alhamdulillah udah mualaf. Dan juga banyak sih hal-hal yang enak atau yang saya nikmati gitu semenjak saya masuk Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Kebetulan juga orang tua saya Nasrani, Pak. Iya, terus sekarang masih Nasrani ya? Masih Nasrani, cuman ya kita hidup di rumah dengan damai gitu. Ya, Iya. saya semenjak masuk Islam sama orang tua jadi lebih dekat, lebih akrab gitu. Jarang ada masalah lagi di rumah. Padahal saya sama orang tua saya beda agama. Iya, itu tergantung hati sih, karena Islam itu indah gitu kan. Siapa tahu nanti dengan kedekatan ya, dengan kedamaian yang kamu berikan, setelah kamu mualaf, itu insya Allah mungkin orang tua kamu bisa kamu bawa itu. Tapi Iya. tidak ada paksaan. Siapa tahu hatinya akan tergugah dan diberi hidayah, begitu loh Iya. saudara. Betul. Mm-mm. Jadi Titus tadi tuh ngajak debat soal apa sih? Saya baru-baru ini datang. Oh iya, aku juga ini baru monitor juga mengenai kita malam. tema. Kebetulan di rumahku tadi di tempat teman aku juga judulnya juga apalah kami kasih judul tadi itu. Pokoknya sama dengan inilah 11-12 lah. Dia menyanggah gitu. Dia menyanggah dan cerita bla bla bla. Dia seperti Betul, tetap ya. bernarasi, selalu bernarasi, memberikan pendapat-pendapat dia. Paling data dikasih cuma 1-2, terus lebihnya congor-longor dia aja gitu kan. Ya itu kan pendapat aku. Terserah kamu mau menerimanya apa tidak. Selalu begitu. Dia ngapain? Dia mau nyari kesalahan di Al-Quran atau bagaimana? Enggak, dia menyanggah, bukan dia menyanggah apa yang kami bilang, bahwa kan contoh stop menuhankan manusia, ada aja Oh, manusia iya. gitu. Oh, kalau dari aku sih ya, sebenarnya sih kayaknya ya, kalau misalkan apa sih, kalau apa, alangkah lebih baiknya, misalkan kalau ketemu orang apa namanya Kristen yang ibaratnya kayak begitu gitu ya, yang nyari kesalahan-kesalahan di Islam, kalau belum terlalu parah gitu nasihatin aja dulu, karena ya gimana ya, capek juga gitu debat. Kita udah tahu kita bener tapi kita ngeladenin orang yang ibaratnya nggak ngerti apa-apa gitu. Sensusnya udah turun dia bang, sensusnya. Ya soalnya gini, di room sebelah tadi sebelum aku naik sini, dia di tempat aku juga lama, sering naik turun, bahkan dia nggak mau. Kita kan kalau apa kan ngomong kan satu-satu gitu ya.
ya kan, kita ngomong satu-satu. Ini enggak, dia selalu nyanggah gitu kan, dan selalu ngomong seperti itu kan. Pada saat apa, saya mau tidak mau kamu terserah kamu. Nah, dia bantah pula, padahal yang data cuma kasih satu gitu kan, kadang dua, itu kan enggak cocok. Bilang-bilang kitab suci lagi kan. Iya, kalau saya sih apa namanya masuk Islam selain dari berdasarkan sains ya, sains di Al-Quran, saya juga mengalami beberapa kejadian spiritual sih, jujur. Ya, kalau Kejadiannya bang. pengalamannya membuat hatimu tergugah memilih Islam ini, boleh berbagi enggak? Boleh, boleh. Rizky, Ya, ya. Sebenarnya panjang banget. Yang Jadi apa, gini, ceritain. om saya tuh kebetulan dia itu seorang, saya kurang tahu, cuman kayak kiai gitu loh. Kiai, Misionaris, bukan pendeta. bukan kiai, keluarga dari ibu saya Islam semua. Masya Allah. Saya pamit dulu ya teman-teman, saudaraku. Terima kasih ya atas waktu. Ya, dadah. Ya, makasih banyak Bang Bowo. Maaf ya Bang Bowo kalau ada salah-salah kata saya tadi ya Bang ya. Sama-sama. Nah, saya sering mampir sini aja Bang. Oke. Oke, sip. Ya, beliau seorang kiai, kiai hikmah, Mm-mm. loh. Dan juga Ya. dia bilang beliau itu dari keluarga mama bergelar Sayyid. Syekh Syed, Sayyid. Saidina. Kalau Sayyid. boleh tahu orang mana Bang Husky? Cirebon. Oh, Cirebon. Ya, semacam kebangsaan ya orang. Ya, lanjut. Ya, marganya Bahasim. Beliau juga kiai, kiai hikmah gitu, semacam ya kiai. Beliau ngajar apa gitu saya lupa. Tasawuf juga, beliau juga kebetulan tasawuf. Ya, Oh, terus? ya beliau juga kebetulan tasawuf. Jadi yang bikin saya mualaf itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Saya ingat banget. Pada malam nisfu Sya'ban, kemudian besoknya itu hari Jumat ya kalau nggak salah, saya disyahadatkan sehabis hari Jumat. Habis sholat Jadi, Jumat, saya menjalankan syahadat. Jadi pas malam nisfu Sya'ban itu kami baca Yasin dan sebagainya. Sehabis itu beliau berzikir gitu. Nah pas berzikir itu saya melihat keajaiban yang saya belum pernah lihat sebelumnya. apa tuh? Saya melihat ada cahaya yang besar di badan beliau. Ini benar-benar saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Ada cahaya yang besar di badan beliau dan badan beliau tuh berzikir tapi berasap gitu. Betul. Energi Lalu gitu. ya pas kami baca Yasin, entah tahu kenapa cahaya itu masuk ke dalam diri saya. Jadi Masya saya Allah. ini keadaannya di situ masih dalam keadaan non Muslim gitu. Tiba-tiba cahaya itu kayak mau gitu. Kenapa kok dia mau gitu ke saya? Padahal saya ini bukan orang Muslim gitu. Mm-mm. Lalu saya kaget, akhirnya saya cerita segala macam sama om saya apa yang saya lihat. Lalu dia bilang katanya itu nur. Iya, betul. Masya Allah. Mm. Lalu banyak keajaiban, sebenarnya panjang banget ceritanya. Akhirnya saya disyahadatkan. Itulah yang namanya Nur Muhammad itu tadi itu tuh. Iya. Dan Iya. kebetulan anehnya nih, jujur aja saya masih SMA. Masih SMA sekarang atau kemarin? SMA. Sekarang saya masih SMA. Berarti adekku ya. Masih SMA ya. Iya, setiap saya kan belajar di sekolah tuh agama Kristen ya. Hmm. Setiap saya belajar agama Kristen, selalu ada ayat Alkitab yang mengaitkan tentang kebenaran Islam. Kalau Islam tuh benar gitu. Hmm. Ya, ada banyak deh pokoknya yang saya screenshot. Salah satunya itu ada di Matius ayat apa? Matius 4 ayat 10. Iya, lanjut.
Ya di Matius 4 ayat 10. Ini pokoknya saya langsung nyebut ke poinnya aja ya. Cuman tulisan detailnya saya nggak tahu. Iya, lanjut, lanjut. Aku Eh, dengar. Kalau nggak salah tuh di Matius 4 ayat 10. Bentar, saya takutnya ada salah pengucapan. Jadi Intinya ingat tuh aja, ayatnya Matius. kalau nggak sesuai apa intinya aja tujuan isi surat tersebut. Oke, intinya aja ya. Di Matius 4 ayat 10 dibilang, coba sebutkan saya. Enyahlah iblis, enyahlah iblis, dan hiduplah kamu sesuai kehendak Allah. Maka orang yang tidak hidup sesuai kehendak Allah, eh, dia kenapa gitu? Saya lupa. Pokoknya menunjukkan bahwa Islam ini adalah sesuatu kebenaran gitu. Intinya hatimu terketuk itu. Iya, lanjut. Terjeda. Aku suruh lanjut aja juga ini, tanya terjeda. Wah, sepi banget ini, kayak nggak ada yang mau naik. Iya, salahin Univira ya kalau room kita sepi hari ini. Salahin Univira. Ya, Rian? Oke. Kak. Oh, kita salahin Univira nanti ya. Walah, Kita Kak, walah. gebukin dia nanti. Berarti apa yang ku dengar tadi itu adalah kayak misal kayak mana ya? Hidayah yang datang kepada Abang Haski. Iya. Ini saya udah Google ayatnya. Mungkin mau dengar? Silakan, silakan. Engkau berbakti. Halo? Yap, lanjut. Terjeda semuanya ini. Engkau berbakti. Yap. Berarti kan Yesus di sini memerintahkan bahwa kita ini hanya kepada Allah aja gitu. Kita harus berbakti. Bukan kepada yang lain dan bukan kepada dia. Betul Gitu. sekali. Nah, cuman ini kan kita orang Islam ya. Kita sama-sama orang Muslim kan semua di sini. Nah, kalau kayak gini ya nggak apa-apa gitu. Karena kan kita membahas dengan sesama orang Islam gitu. Cuman kalau alangkah lebih baiknya di depan orang yang Kristen, kalau misalkan dia tidak nanya, ya jangan dibahas gitu. Karena sepertinya menyinggung gitu. Betul sekali, tapi kebanyakan dari orang nonis itu atau oten itu kebanyakan menghujat, Dek. Iya, kalau mereka memulai duluan ya kita meluruskan gitu. Meluruskan. Cuman kalau mereka tidak memulai duluan ya nggak apa-apa. Cuman harus bisa, kalau saran dari saya sih harus bisa dibedakan ya kalau misalkan nih mereka membahas kita mendengar nih misalkan mereka membahas tentang Islam kayak ya tentang Islam di tempat mereka beribadah kayak misalkan ada pendeta yang membahas Islam tuh begini 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 dengan dia niat untuk meningkatkan iman dan takwa dia dan isinya hanya orang-orang Kristen saja ya nggak apa-apa gitu. Begitupun juga kita. Iya, betul sekali. Kan begini sebenarnya, Dek. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin itu ya untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Biasanya atau umumnya atau memang orang Islam itu dia beradab. Contoh, naik ke koma dia ngucap salam. Ketemu di jalan dia ngucap salam. Di teleponan mau percakapan dia ngucap salam. Kan begitu. Nah, kalau saya kiranya orang ini tidak menghujat, kita orang Islam nggak akan menghujat. Nah, kalau kita dihujat, nggak mungkin kita tinggal diam, ya kan? Makanya aku sering bilang sama otan-otan yang di bawah itu kalau mau naik silahkan gitu kan. Dan untuk usahakan atau harus memakai data. Karena apa? Karena biar nggak terjadi timbul fitnahan atau hujatan. Namun ya tanpa disadari
mereka merasa kita menghujat karena apa? Karena isi Bible mereka itu yang mohon maaf kadang ya kontradiksi dengan akal pikiran mereka dan mereka itu tidak Ya, menerima betul. karena isi di dalam isi Bible-nya itu banyak enggak masuk logika. Contoh, ada yang salah satunya, Uni juga enggak hafal ya. Salah satunya itu untuk disuruh membakar ambil apa ya, lembu jantan, diambil tainya untuk menghapus dosa. Apakah mungkin itu kan kotor itu. Nah, ada juga dia bilang ajaran kasih, tetapi di dalam perjanjian lama kalau nggak salah ya di surat apanya itu untuk membunuh semua aja apa yang diketemukan, misalnya ketemu juga sama perempuan dibunuh, ketemu sama anak yang masih menyusui tetap juga dibunuh, bahkan binatang pun dijumpai tetap juga harus dibunuh. Itu ada di kitab mereka begitu. Jadi mereka udah mulai kepanasan, udah mulai menghujat karena nggak ada lagi yang untuk pembahasannya, nggak ada. Makanya mereka tuh kebanyakan menghujat. Nah, kita pula yang dibilang menghujat, bukan. Dan di dalam Islam, apalagi di dalam Al-Quran itu tidak ada celah-celah yang untuk bikin, nggak ada celah intinya kalau untuk dicari kelemahannya. Karena apa? Karena Al-Quran itu betul-betul dijaga sama sang Iya. pemiliknya Ada gitu. kode-kode rahasia. Aku nggak bilang kode rahasia ya, cuman intinya di dalam Al-Quran itu tidak ada kelemahan. Paling di framing sama Oten itu tuh hadis-hadis yang lemah, yang tidak sahih, yang tidak apa nama itu, yang tidak benar, hanya begitu. Itu sih sebenarnya. Jadi bagi teman-temannya Oten yang terkadang pengen penasaran, bahkan dia belajar Al-Quran, dia mencari celah-celahnya, yang ada dia masuk Islam. Iya, Itu ada betul. pengakuan dari teman aku tuh, temen Undi ya, tapi entah siapa dia, udah lama juga. Itu pengakuannya, dia belajar Al-Quran demi apa? Demi untuk mencari titik kelemahan, tapi yang adanya dia malahan makin kagum. Coba contoh kecilnya aja kan, apa itu contoh kecilnya? Eh Tentang mumi Firaun, ada di dalam Al-Quran menceritakan tentang kejadian Firaun ditenggelamkan di laut merah ya. Ah, itu ada jasad mumi Firaun juga di dalam dunia nyata ini kan. Ada juga di dalam Al-Quran pertemuan air di dasar di pertemuan air, air tawar dan air laut itu mereka tidak menyatu kan, Iya, berdampingan betul, betul. Itu malahan. hadisnya. Nah, iya, ada itu juga. Ketemu di dalamnya, di dunia nyata juga ada. Amazing kata dia, takjub. Ini bukan bikinan manusia, ini betul-betul dari sang pencipta langit dan bumi katanya kan. Nah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Mereka takjub gitu. Yang ingin mencari titik kelemahan di dalam Al-Quran. Yang ada apa? Mereka dia mualaf. Iya, betul. Sama seperti saya juga. Ya. Yang kamu lihat itu adalah Nur Muhammad itu, Dek. Eh, Tidak, jujur tidak. ya kalau denger Tidak debat gitu, kalau saya mendapatkannya sih itu. tipenya gini. Apa kayak tipenya tuh, misalkan nih, tahu Bang Edis nggak? Edis TV. Tahu banget. Aku kalau bukan gara-gara sakit hati sama dia, nggak mungkin aku terlibat diskusi iman, diskusi seperti ini sekarang. Karena dendam aku sama dia apa? Dia menaikkan kaum muslim yang awam untuk dia patahkan, untuk dia bikin bodoh, Iya. dibodoh-bodohi gitu. Dan Akhirnya sorry banget, Bang Edis dia itu, dia bilang kan dia belajar Al-Quran. 13 tahun dia belajar Al-Quran katanya. Dia Iya. sama aku ngaku kayak gitu juga dulu. Cuman, kalau coba, kalau kalau debat sama Bang Edis, coba tanya, belajarnya sama siapa? Dia tuh Dia sama Google belajar belajarnya. sendiri lewat terjemahan atau Uh, ada gurunya. Dan nggak ada gurunya guru dia. alirannya apa, mazhabnya apa, Heeh. belajar ilmu agamanya
sih ya. Saya udah ngomong sebenarnya sama dia kemarin, Bang, kabarin ya kalau misalkan apa namanya debat sama Gus Wafi, ya tolong naikkan saya mau jadi penengah gitu. Karena kalau saya sih ya, kalau saya apa yang dia bilang saya tampung, apa yang Gus Wafi bilang saya tampung gitu. Jadi kalau saya sih penengah aja ya. Mm-mm. Ya, cuman kalau Bang Edi sih saya jujur eh, gimana ya? Dia kalau masalah dia bilang udah belajar Al-Qur'an ya percuma gitu kalau dia cuman belajar dari terjemahannya doang dan tanpa tafsir ulama gitu. Iya, pas aku lagi ada di roomnya dia itu, dia mau kan framing yang masih awam gitu kan. Iya. Aku nanya dia belajar Al-Quran udah 13 tahun. Dengan gagah beraninya dia percaya diri gitu kan. Mm-mm. Aku nanya, udah berapa kau belajar 13 tahun? Oh iya, iya. Udah mau malah apa belum? Oh nggak mau kata dia kan. Syukurlah, alhamdulillah aku bilang kayak gitu. Karena kau nggak tahu sebenarnya apa itu Al-Quran. Bilang aja kayak gitu. Iya, Bilangnya seperti itu. Karena apa? betul. Sasaran dia itu Islam yang Orang masih yang awam gitu, yang baca itu, Quran aja masih buta. ya dan membuat sakit hati. Aku jadi bulan-bulanan di atas. Baiknya banyak kali cepat-cepat menghinakan aku, membuli aku tuh. Di situ aku sakit hati. Jadi hasil apa? Aku harus punya data. Aku harus bantai oten istilahnya, membantah dengan data gitu. Itulah bukti balas dendamku, makanya ke sini banyak di sini lagi. Ya, Dan cuman alhamdulillah kalau ada saudara-saudara yang mualaf itu mm, udah merasa bahagia gitu. Terbalaskanlah dendam aku satu-satu. Itu intinya itu. mm. Sebenarnya Cuman kalau saya lihat dari Bang Edis ya, dia tuh cocoknya kalau debat tuh sama kayak yang Gus Wafi gitu, yang ibaratnya berilmu lah, yang ibarat dia udah bisa dikatakan ahli tafsir gitu, tapi dia malah debat dengan mohon maaf orang-orang yang bukan menghina, cuman emang belum matang aja untuk itu gitu loh. iya, ya masih awam deh. Yang Masih hanya awam gitu. memperdalam gitu. Fardu Yang wudu. ini belum tahu ilmunya gitu. Iya, belum tahu ilmunya. Cuman kalau saya lihat sih ya, dari yang saya lihat, biasanya itu orang-orang yang, apa namanya, orang-orang yang debat sama dia, kok orang-orang yang debat sama dia? Orang-orang yang mungkin keluar dari agama Islam, halo? Halo? Iya, Orang-orang yang keluar dari agama Islam, itu biasanya mereka Salafi Wahabi biasanya, yang saya lihat. enggak gini. Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu orang yang masih awam Iya, dan betul, betul, betul. Itu betul banget. kepentingan mereka itu mohon maaf ya, hanya gara-gara di atas perut dan di bawah perut. Benar. Iya, mulut atas dan mulut bawah. Nah, itu kasarnya gitu. Itulah kebanyakan. Kenapa? Ya, pada murtad. Iya, benar. Tetapi kalau yang betul-betul tahu ada ilmunya, mereka nggak mau di sampai mati pun nggak bakalan mau untuk murtad gitu. Iya, benar. Karena mereka udah tahu, mereka berilmu gitu. Mm-mm. Jujur, saya pernah tanya orang yang murtad. Saya tanya, siapa? Saya tanya begini, siapa imam dari keempat mazhab? Terus tahu dia jawab apa? Apa? Dia bilang, saya mah nggak tahu. Dia bilang saya mah ikut ikut yang udah diajarin aja di Al-Quran. Itu makanya. Waalaikumsalam Dora. Jadi ya jadiin pelajaran aja. Kita orang Muslim itu jangan sekedar apa ya, ibaratnya sholat begitu aja gitu. Tapi kita juga harus punya guru, harus benar-benar tahu ilmu Islam dari
dari awal sampai akhir gitu. Jadi nggak bisa cuman kayak misalkan nggak bisa baca Quran nih, harus bisa gitu supaya mencegah hal-hal seperti itu. Dan harus juga punya guru yang memimpin gitu. Mursyid ya, mursyid, pembimbing. Oke, kita sambut dulu ini tamu kita Dora. Monitor Dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dora. Dora, monitor Dora. Dora, monitor. Tidur kali atau jauh dari perangkat ya? Oke, di mute aja. Ya, kita Husky fallback akun Uni ya. Oke, boleh. Oke. Nah, nanti kalau apa bisa dijadikan contoh bagi teman-teman yang lain. Ya, makanya kalau Mm-mm. kalau ada orang yang mengatakan kalau ajaran Al-Quran itu salah, meskipun saya uh, belum terlalu berilmu ya, belum dapat sertifikat dan sebagainya, saya siap maju paling depan. Bagus itu ya, harus seperti itu ya. Karena anehnya nih ya, pas aku belajar agama Nasrani, oh ya, kebetulan setahu saya, orang Kristen itu mereka lebih, adabnya tuh lebih bagus mereka dipanggil Nasrani. Kalau Kristen tuh kayak terlalu kasar gitu loh. Kalau itu kayaknya berbeda loh, Dek. Nasrani itu artinya apa? Katolik itu apa? Protestan itu apa? Karena Nasrani yang sekarang dengan Nasrani yang dulu tuh beda. Iya. Ya. Sehingga kalau misalkan ajaran agama Islam itu salah, kenapa Ortodoks beribadah dengan cara sholat? Kalau sebenarnya begini, kalau di dalam Islam itu ibaratnya gini ya. Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelum Al-Quran turun. Betul. Penyempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Karena apa? Karena ya memang ibaratnya ilmu pamungkasnya semua udah ada di dalam Al-Quran. Betul, betul. Kita memang disuruh untuk wajib mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya kan? Tetapi seperti Injil yang benar itu kan, itu mengesahkan Allah. Ajaran-ajaran sebelumnya itu ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Tidak Buktinya ada ada di Matius Tritunggal. 4 ayat 10. Tidak ada Tritunggal dan tidak ada Allahnya Bapa dan Tuhannya. Ini nggak cuma satu. Jadi jika ada oten yang framing, kenapa tidak yakin ke Taurat gitu kan? Ya karena udah dibatalkan di apa namanya itu. Intinya gini aja. Kayak di Injil sekarang menjadi udah banyak campur tangan manusia, itulah intinya. Tetapi jika ketemu Injil asli yang enggak direvisi atau apa nama itu, ajaran itu ajaran tauhid. Betul, betul, betul sekali. Iya. Cuman Kak Yuni, halo? Yap. Meskipun papa mama itu beda kepercayaan, aku sayang banget sih sama mereka. Soalnya mereka jujur, mereka entah tahu kenapa, mereka mendukung gitu loh. Bahkan nanti aku habis lulus SMA ini, aku mau langsung ke Al-Azhar, Kak, dibayarin sama mama papa. Alhamdulillah. Nah, di dalam Islam ya kalau bisa sih mungkin kamu juga berharap ya, insya Allah berdoalah semoga orang tuamu mendapatkan hidayah dan insya Allah nanti sama-sama berkumpul di sorga, karena
Uni pernah dengar juga ya, enggak bertemu gitu kan. Karena yang sempurna Betul itu betul. adalah ajaran Islam. Yang diridhoi sama Allah itu adalah Islam. Nanti kalau kasihan juga kan, kamu enak di surga sementara kedua orang tuamu jadi terpisah, Iya. ya kan? Nah, Hmm. jadi memang hidayah itu Allah yang beri, tetapi tanpa doa-doamu yang tulus kepada kedua orang tua, ya begitulah. Semoga nanti kebahagiaan terbesarmu yaitu memualafkan kedua orang tuamu nanti. Allah mengiyakan, berikan kesempatan. Alhamdulillah, itu kemenangan besar buat kamu itu. Iya betul 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 Kak Yuni. Kak Yuni Ya, ini orang mana BTW Kak? aku orang Minangkabau, aku orang Sumatera Barat, Oh, orang Minang. guruku juga orang Minangkabau Kak. Iya, karena Marganya Koto. oh iya, aku Guci. Karena di Minangkabau itu ada Basandi Sara, Sara Basandi Kitabulah, apa itu? Yang asli. Mungkin mereka-mereka itu hanya pendatang, lahir dan bertumbuh berkembang di Padang dan mengaku sebagai orang Minang dan dia murtad atau memang bukan beragama Islam. Begitu. Jadi ya aku juga menentang ada orang Padang ngaku oten pasti. Karena apa? Karena jika ada keluar dari agama Islam atau murtad itu kaum kaum suku adat dan nagari itu nggak nerima. Betul. Mm-mm. Itulah saking kerasnya begitu. Iya. Ada juga daripada kau murtad, mendingan kau kubunuh, kata orang tuanya. Karena apa? Karena kita udah berkotak-kotak gitu kan. Iya. Gitu loh deh. Cuman Jadi ya, ya lanjut. cuman sekedar saran aja ya. Kita kalau ya kalau misalkan nih ada orang misalkan murtad gitu, murtad. Eh, Sebenarnya kalau menurut pendapat kan kita pendapat beda-beda. No offense, tidak maksud untuk menegur atau menasehati siapapun, hanya sedikit saran aja. Kita manusia tidak ada hak untuk menghakimi mereka, karena bisa jadi Betul mereka juga sekali. dapat hidayah lagi. Gitu. Ya, seperti yang Uni bilang tadi, karena ilmunya belum dapat. Di Iya, dalam Islam, ya, memang betul. Kalau kita sesama Muslim ini ya, kita sesama Muslim, bukan oten dibahasnya ya kan. Kita sama Muslim itu memang itu onsen itu apa sih? oten tuh oknum Kristen. Oh iya iya, banyak banyak kok oknum. Bapakku juga bilang, Iya. yo apa ya gitu dah. Kamu kalau misalkan ketemu apa ada pendeta atau dulu dulu pas saya masih non Muslim, alhamdulillah keluarga saya apa dalam kurung saya menyebutkan keluarga saya ini keluarga damai gitu karena beliau nih pernah bilang gitu. Kamu kalau misalkan ketemu sama pendeta yang mengkafirkan agama-agama lain apa merendahkan agama lain itu oknum gitu. Kamu langsung tinggalin aja gitu. Jadi nggak perlu diladenin gitu. Itu oknum gitu. Pendeta juga banyak Kak yang oknum bahkan bapakku sendiri orang Nasrani juga mengakui hal itu gitu. Ya, kalau kafir itu istilah dari agama Islam itu deh. Artinya Iya, berdiam diri, tidak mau bangkit dan tidak mau untuk mengetahui sesuatu yang harus kadang mereka harus ketahui. Itu artinya kafir itu. benar. Berdiam diri, tidak mau ingin tahu atau apa. Buka aja Google, apa artinya kafir itu. Makanya ya tidak mengikuti ajaran Rasulullah itu juga dibilang kafir. Bahkan itu mungkin sebutan yang agak lunak sih sebenarnya. Cuman para oknum itu eh, karena kepanasan aja gitu, makanya Mungkin banyak-banyak karena era modernisasi kan jadi ah, banyak yang mengira itu tuh hal yang
kasar gitu ya. Iya, bisa jadi. Cuman Eh, alhamdulillah sih semenjak masuk Islam ya, anehnya nih ya, anehnya. Saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah bagaimana caranya, caramu saya mau baca Al-Quran. Jadi waktu itu pas saya baru masuk Islam, saya masih di rumah lama. Kebetulan saya baru pindah rumah setahun yang lalu. mm, Nah, terus abis itu saya sedih tuh karena saya mau pindah rumah baru. Kebetulan jauh sekali rumah saya jaraknya. Dari rumah lama ke rumah baru tuh jauhnya minta ampun. Ibarat kayak dari eh, Jawa Tengah ke Jakarta gitu. Halo? iya, lanjut. Ya. Tapi di dalam hati dan di dalam sholat saya tuh seperti ada yang membilang bahwa kamu jangan sedih gitu. Justru ini saatnya kamu untuk berbahagia. Lalu pas pindah rumah, saya menemukan satu musola gitu, musola kecil. Mm, Lalu saya datang ke musola itu, saya sholat maghrib. Di situ kebetulan ada Pak RT-nya dan segala macam lagi rame di situ. Tiba-tiba saya mau keluar, pas saya mau keluar, saya ditahan. Saya dibilang, kamu jangan kemana-mana dulu, dia bilang gitu. Lalu saya tanya, ada apa ya Pak? Mereka mengajak saya berkenalan, lalu saya cerita saya mualaf gimana gimana gitu kan. mm. Tiba-tiba tiba-tiba pemilik musolanya datang. Tiba-tiba entah tahu nggak ada angin nggak ada hujan, beliau bilang seperti ini. "Eh, Kamu kalau mau belajar Al-Quran, mau belajar ngaji, di sini aja ya, gratis saya fasilitasi kamu baca Al-Quran. Kapanpun kamu mau belajar Al-Quran, musola ini selalu terbuka buat kamu. Ya karena sebelumnya kan saya nggak ada guru ya, yang di rumah lama saya nggak ada guru, nggak ada yang ngajarin saya Al-Quran gitu. Setelah pindah rumah baru, alhamdulillah saya bisa belajar Al-Quran gitu. Kapanpun yang saya mau saya bisa, mau setiap hari pun saya bisa. Dan alhamdulillah sekarang saya lagi belajar Al-Quran gitu dikit-dikit. Alhamdulillah. Itu niat yang tulus itu dipermudah sama Allah. Itu jadi Jadi nikmat mana pula yang engkau apa kan? Itu udah nikmat itu. Orang lupa dengan nikmat. Orang sangka nikmat itu hanya uang dan kemewahan. Tetapi nikmat iman itu adalah lebih utama itu. Apa yang kamu butuhkan itu udah ada langsung dijawab sama Allah. Itu luar biasa jadi sekali itu. Iya, jadi setiap saya mau belajar apa yang ada di dalam agama, misalkan saya mau belajar, kebetulan saya sekarang juga lagi belajar Thorikoh, Naksabandiyah. Masya Dan Allah. saya Hmm. kebetulan kan saya punya privilege juga, Alhamdulillah, papa itu pengusaha besar properti. Hmm. Eh, saya mau membuat, eh, karena kan kebetulan di Jepang itu, kami sering ke Jepang. Di Jepang itu jarang ada kayak Islamnya tuh kayak Islam-Islam yang ibaratnya kurang lengkap gitu, fasilitas Islamnya kurang lengkap. Karena kebanyakan rata-rata di sana itu Shinto kan. Nah, mungkin insya Allah beberapa tahun lagi saya udah udah saya ini rencananya mau ketemu sama salah satu orang Islam terpandang yang ada di sana. Saya mau buat ini apa pusat Naksabandi pertama di sana. Jadi di sana tuh belum ada Toriko Naksabandia, di Jepang tuh belum ada. Rencananya saya mau buat Toriko Naksabandia di sana dan saya mau mengajar Toriko di sana gitu. Mau mengajar tarikah berarti kamu udah memahami di soal tarikah gitu. Sudah. Dikit-dikit. Ini makanya saya lagi mau belajar. Guru Toriko saya tuh ada dua. Hah? Ada om saya, satu lagi ada kiai di dekat Jakarta Selatan sana. Dia itu murid langsung dari Syekh Hisam Kabani, Turki. Oke. Nanti kalau bisa tolong di DM Uni ya. Biar Iya, kita iya, ini boleh. soal ilmu yang kamu pelajari itu nih juga sangat menarik juga ya. Ah, bagus luar Nah, biasa itu. ini ada Instagram nggak?
Instagram ada, cuman udah dihapus. Nanti bisa dibikin lagi nanti. Bisa Eh, itu. Nanti suatu saat, insya Allah saya akan memperkenalkan diri saya akan nunjukin muka saya karena gini. Kebetulan kan saya Mm-mm. masih sekolah, jadi Iya. alangkah lebih baiknya Ini saya menutupi sekolahnya ini, identitas saya gitu. oh iya, identitasnya disembunyiin atau apa tadi? Iya, disembunyikan. Takutnya ada Bagus. masalah sama Iya, di sekolah atau betul. ada teman-teman saya yang tersinggung gitu tentang apa yang Betul saya bilang. sekali. Karena kan Ibaratnya apa? gini, Sorry? aku udah paham. Uni udah paham. Ibaratnya gini, bermain cantik lah dulu sebelum cukup terkenal nama aja dulu seperti apa si Halimah Halaidrus yang lagi terkenal itu. Ustazah Halimah Halaidrus itu. Cukup orang kenal dengan tausiahmu, ilmumu yang kamu ajarkan. Cukup aja itu dulu eh, untuk dirimu pribadi, lindungi dulu privasi tentang siapa kamu. Yang penting visi kamu apa untuk Iya. mengajar, itu aja yang didahulukan gitu. Sangat paham, sangat setuju itu, apalagi eh, bukan apalagi orang tua masih masih non muslim gitu kan. Iya, betul. Ada nggak yang dirasakan oleh kedua orang tua, misalnya ekonomi bertambah makmur gitu, ada nggak Oh, orang tua. sejak ya sejak kamu mualaf, ada nggak semakin lancar rezekinya, biasanya lancar-lancar, ini semakin lancar gitu, ada nggak terasa seperti itu? Jujur, kalau orang tua sih saya kurang tahu karena kalau masalah keuangan itu urusan pribadi mereka. Iya, betul Cuman sekali. alhamdulillah mau ke Jepang mau kemana, kalau dulu kan merintis, sekarang bisa. Hmm. Hmm. Terus juga ini apa? Kalau kalau apa kayak rezeki lancar pribadi itu sering banget. Itu sering banget. Ini cerita sedikit lagi aja ya. Iya, nggak apa-apa. Saya pernah lagi sholat, saya menjalankan amalan, saya lagi wirid dari guru saya. Saldo di kebetulan meskipun orang saya punya privilege gitu, tapi saya nggak mau apa nggak mau kayak terlalu memakai duit orang tua saya lah untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi saya lebih suka nyari di luar, lalu untuk kesenangan saya, untuk hura-hura saya pakai duit saya sendiri gitu. Dan saya kerja keras sendiri. Waktu itu awal-awal saya mau buat usaha. Ini saya pakai akun e-commerce saya ini sebenarnya. Aski ini usaha saya. Mm-mm. Nah, Usahanya apa? apa ini, Dek? Apa Vape, vape, usahanya? vape. Aku nggak Halo? tahu apa istilahnya itu, usaha kamu itu apa namanya itu. Iya, vape. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Nah, pas Oke. awal-awal ini mau dibangun, saya ini benar-benar gak ada modal. Dan apa? Untuk modal ini nih kalau nggak salah kisaran waktu itu sekitar 3 juta. Hmm. 3 juta. Iya 3 juta. Dan waktu itu saldo rekening saya tuh saya lagi BU ya, jadi waktu itu sisa 300.000. 300.000 atau berapa gitu, saya lupa. Iya, Halo? terus? 300.000. Nah, eh, kalau nggak salah tuh waktu itu saya 300.000 atau berapa ya? Pokoknya antara 300.000 sama 500.000 lah. Saya inget Oke. banget tuh waktu itu. Pokoknya under one million, under 1 juta. Terus entah kenapa waktu itu saya mikirnya tuh eh, saya nggak ngomong apa-apa, nggak doa minta modal nggak. Cuman saya mikir gimana ya caranya ini tuh 500.000 ini bisa jadi 3 juta gitu. Berarti saya membutuhkan sekitar 2.500.000 ya kan? Betul? Iya. Nah, saya dalam pikiran saya waktu itu duit sebesar 2 juta rupiah. Nah, lalu saya nggak meminta apa-apa, cuman pas saya mikir duit itu saya sambil wirid. Saya sedang melakukan wirid.
Lalu saya mikir ini gimana ya caranya bisa dapat duit segini gitu. Saya wirid. Lalu besoknya saya nggak minta apa-apa, saya nggak doa ya Allah minta ini enggak. Saya cuma mikirin itu tapi sambil wirid gitu. Saya wirid. Lalu besoknya tiba-tiba ada teman-teman saya datang ngasih duit 3 juta. Saya mintanya 2 juta sekitar 2 juta sampai 2.500.000 tapi Allah kasih saya 3 juta. Lalu ada lagi dari teman saya yang satu lagi ngasih saya 2 juta lagi. Cara Lalu dia jadi ngasih deh itu ini bagaimana usahain. itu? Cara dia awalnya ngasih bagaimana itu? Ya tiba-tiba aja ngasih. Main ke rumah, nih buat lu. Udah gitu aja. Iya, iya. Lanjut. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Beliau datang ke rumah, ngasih begitu aja. Iya, lanjut. Iya, ya udah akhirnya saya buat usaha ini. Waktu itu saya ingat banget. eh, Waktu itu habis wirid saya baca Al-Baqarah 284 sampai 286. Berapa kali itu bacanya? Sekali doang. Karena kebetulan waktu itu saya udah ngantuk. Terus ya udah habis baca Al-Baqarah saya tidur. Besok malamnya saya baca Al-Baqarah lagi. Pas saya pulang, temen saya datang ngasih saya duit 3 juta, terus ada lagi yang satu datang ngasih saya 2 juta. Begitu aja. Terus saya bingung aja gitu. Saya cuma ya Allah saya bilang, hamba tidak meminta kepadamu tapi engkau ini ternyata adalah Tuhan yang sangat baik gitu. Hamba minta hati, engkau kasih hamba jantung gitu. Eh, Allah itu baik banget gitu. Kita minta apa dikasihnya pasti lebih. Iya, itulah luar biasanya. Tetapi tidak sedikit juga para mualaf yang pas dia login ke muslim yang mereka tuh dibenturkan dengan keuangan. Ya karena yang Uni kenal mualaf ada cerita seperti itu. Iya, saya juga pernah mengalami itu. Cuman saya sabar. Alhamdulillah saya kuat. Nah, itu di situ. Dan insya Allah teman-teman yang itu mudahan masih tetap istiqomah saudara-saudara kita yang mualaf itu. Karena kebanyakan itu awalnya itu memang mentalnya yang dipukul, ekonominya yang dipukul, apakah masih tetap bertahan dengan keyakinan yang baru ini gitu. Cuman Kak Uni sendiri belajar Torikoh. Belajar enggak, tapi saya mau belajar dengan kamu. Saya pernah dengar otodidak aja sih. Kebetulan saya punya kitab yang sangat sakral. Ini dikasih, ini diwasiatkan justru dari ibu saya. Ibu saya yang ngasih. Sebelum ke ibu saya, ini itu disimpan. Kebetulan nenek saya yang udah meninggal, nenek saya yang satunya yang udah meninggal. Beliau itu suaminya itu alhamdulillah kenal dekat dengan Pak Harto. Pak Soeharto ya. Ya, Iya. terus? Terus sebelum dia meninggal, dia kan suka koleksi banyak buku gitu dari luar negeri, dari Turki, buku-buku agama gitu yang tua-tua gitu, kolektor. Lalu ada satu kitab yang diwasiatkan ke ibu saya, lalu ibu saya ngasih ke saya karena kan ibu saya udah Christian gitu kan, jadi udah nggak butuh gitu. Dikasih buku itu kepada saya. Itu buku kitab namanya, bentar saya buka dulu, saya ambil buku, saya lupa namanya. Iya, silakan. Ya, saya buka dulu. Iya, iya. Nama judulnya adalah Al-Fathur Rabbani wal Fadlur Rahmani. Penulisnya langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, itu luar biasa itu. Ada di tangan beliau. Buku ini tulisannya kan udah diterjemahin sama beberapa ulama. Tulisannya menjadi kekasih Allah.
mengarungi samudera hidayah, menatap kemilau cahaya hikmah. Luar biasa itu. Iya. Jarang-jarang loh ada yang megang buku itu.